warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Sabila dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta 2019 dengan NIM 2280190026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Kepler. Apa sih itu hukum Kepler? Bagaimana cara hukum Kepler? Bagaimana bunyi hukum Kepler? Dan segala sesuatu tentang hukum Kepler. Pasti kalian penasaran kan? Jangan lupa disimak videonya dengan baik ya. Teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih sebenarnya matahari yang mengelilingi planet-planet atau planet-planet yang mengelilingi matahari? Jawabannya adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, ini dijelaskan pada hukum Kepler. Apa tuh maksudnya? Hukum Kepler ini ditemukan oleh astronom dan matematikawan asal Jerman bernama Johannes Kepler. Pada tahun 1609, beliau mengemukakan tentang teori bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet mengelilingi matahari. Karena sebelumnya, orang-orang menganggap bahwa bumi adalah pusat tata surya dan matahari juga planet-planet lain mengelilingi bumi. Jadi, hukum Kepler sendiri terdiri atas 3. Yang pertama, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Nah, hukum Kepler 1 berbunyi, lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Atau bisa kita gambar model lintasan planet dari hukum Kepler 1, yaitu ini lintasannya. Ini F1, ini matahari atau F2, dan ini di lintasannya planetnya. Atau bisa juga, nah seperti gambar yang ditunjukkan. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan ini, bahwa ini F1, ini F2, dan ini planet. Dari model lintasan planet ini, diperlihatkan bahwa lintasan berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki 2 jarak, yakni terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas yang berkisar antara 0 dan 1. Atau bisa kita tulis 0 kurang dari eksentrisitas kurang dari 1. Seperti ini. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Jika eksentrisitasnya mendekati 1, maka bentuk orbit akan memanjang dan tipis. Jika planet berada pada jarak terjauh matahari sebelah matahari atau sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari atau sebelah kiri F2, maka planet berada pada titik perihelion. Kita bisa perhatikan gambar ini. Jika matahari berada pada titik fokus sebelah kanan dan planet mengitarinya dengan orbit elips, maka titik perihelion terjadi saat theta sama dengan 0 derajat. Sebentar. Theta sama dengan 0 derajat. Dan jaraknya adalah R-min. Titik aphelion terjadi saat theta sama dengan 180 derajat. Dan jaraknya dari matahari adalah R-max. Saat theta sama dengan 90 derajat dan theta sama dengan 270 derajat, jarak planet sama dengan P. Jarak titik perihelion dan jarak titik aphelion dapat dicari dengan rumus
R min sama dengan P1 min E, atau R max sama dengan P1 min E. Seperti itu. Dan jika diketahui jarak titik perihelion dan aphelion, maka dapat dicari dengan nilai eksentrisitas orbitnya. Selanjutnya adalah hukum Kepler 2 yang bunyinya garis hayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Atau kita bisa lihat pada gambar ini. Pada gambar di sini diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari. Kemudian akan bergerak lebih lambat jika berjarak jauh dengan matahari. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luasan area nilainya konstan. Luasan area itu yang berwarna biru. Ini. Itu nilainya konstan. Dimanapun planet berada pada orbitnya, diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Nah, kalau kita ketahui periode planet atau revolusi dari planet sebesar P, maka kecepatan sudut rata-ratanya adalah N sama dengan 2 pi per P. Selanjutnya adalah hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 berbunyi kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Secara matematis, hukum 3 Kepler ditulis dengan T pangkat 2 per R pangkat 3, T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan konstan, di mana T1 merupakan periode planet 1, T2, ini T2 ya maksudnya, merupakan periode planet 2, R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, dan ini R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari. Nilai konstanta tersebut yang setara dengan K sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 dan bernilai sekitar 7,5. Nah, fungsi dari hukum Kepler sendiri adalah untuk memprediksi lintasan-lintasan planet atau benda luar angkasa lain seperti asteroid atau komet yang mengorbit matahari. Selain itu, hukum Kepler dapat pula digunakan untuk benda-benda langit lain yang tidak hanya mengorbit matahari, tapi benda langit lainnya seperti orbit bulan terhadap planetnya. Hukum Kepler digunakan karena ia dapat memprediksi lintasan orbit dengan perhitungan yang cukup. Untuk perhitungan yang lebih akurat, hukum gravitasi Newton dapat dipakai untuk menggantikan hukum Kepler. Jadi gimana teman-teman? Nah, setelah itu aku akan menampilkan video praktikum yang aku ambil dari sumber di YouTube biar kalian bisa lebih paham lagi tentang hukum Kepler. Selamat menonton, jangan di-skip ya.
teman-teman, itu adalah materi yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah dan stay safe selalu.